Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 210761104 ingin membuat video presentasi tentang administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana ialah segala hal yang bisa digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sedangkan prasarana ialah segala hal yang disebut khusus terselenggaranya satu proses. Sehingga penelitian administrasi sarana dan prasarana merupakan semua proses aktivitas yang diperkirakan dan diupayakan secara menyengaja dan benar-benar dan pembinaan secara kontinu pada beberapa benda pengajaran supaya selalu siap digunakan untuk proses belajar mengajar hingga efektif dan efisien. Gunanya agar terwujudnya tujuan pengajaran yang sudah diputuskan. Untuk secara umum, pengertian administrasi sarana dan prasarana adalah kegiatan kantor dan tata usaha dalam rangka mengelola seluruh objek yang menunjang tercapainya tujuan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Poin kedua itu proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, adanya perencanaan pengadaan barang. Tahap-tahapnya tahap dalam perencanaan pengadaan barang pertama adalah analisis terhadap kebutuhan mata pelajaran terhadap alat atau media pembelajarannya. Yang kedua itu membuat skala prioritas terhadap pengadaan alat jika kebutuhan lebih tinggi daripada daya beli. Ketiga itu melakukan inventaris alat dan media telah tersedia. Yang keempat itu menyeleksi alat dan media yang masih dapat digunakan. Yang kelima itu melakukan klasifikasi barang. Yang keenam itu mencari sumber dana. Dan yang ketujuh adalah menunjuk orang sebagai pelaksana. Langkah kedua dalam prosesnya itu pengadaan barang. Pengadaan barang adalah suatu kegiatan penyediaan semua kebutuhan barang, jasa, alat, dan alat untuk keperluan pelaksana tugas. Dengan demikian, cakupan pengadaan barang disesuaikan dengan semua yang telah direncanakan di atas yang meliputi pengadaan tanah, yang kedua itu pengadaan bangunan, dan yang ketiga pengadaan perabot. Lalu poin ketiga yaitu inventaris. Kegiatan inventaris adalah aktivitas mencatat dan menyusun daftar barang. Inventaris dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan memberikan masukan berharga bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Keempat itu penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari satu instansi kepada instansi yang lain. Yang kelima itu pemanfaatan dan pemeliharaan. Dengan penyaluran yang tepat, maka barang inventaris sekolah akan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan itu hal pentingnya juga diselipkan adalah pemeliharaan barang. Ini maka akan menjamin pemanfaatan barang secara kontinu dan mengurangi unsur-unsur kerusakan sehingga barang inventaris dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang keenam itu penghapusan. Kegiatan penghapusan bertujuan untuk menghilangkan atau mengeluarkan barang dari daftar inventaris sesuai peraturan yang berlaku. Penghapusan barang inventaris dapat dilakukan dengan cara melelang barang maupun memusnahkannya. Yang ketujuh, penghapusan. Seluruh proses administrasi sarana prasarana tadi akan dimonitor oleh pimpinan organisasi agar dapat diperhatikan bersama antar pihak yang terkait. Pengusaha ini bertujuan untuk usaha ini bukanlah merupakan monitoring yang bersifat kaku yang menekan gerak masing-masing fungsi pengelola, tapi lebih kepada koordinasi terhadap seluruh fungsi pengelolaan administrasi. Yang ketiga itu aturan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Pertama yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Diknas pasal 45.
Ayat pertama berbunyi yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ayat kedua itu ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana diberikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang kedua itu peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan bersaldo 5. Yang pertama berbunyi standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua berbunyi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ayat 3 itu prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Ayat keempat, standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pemilihan yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Kedua yaitu menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Ketiga itu ramah terhadap penyandang disabilitas. Yang keempat, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Ayat kelima berbunyi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 harus tersedia pada satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur jenjang dan jenis pendidikan. Poin terakhir itu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru yaitu guru terlibat dalam perencanaan dan pengadaan alat bantu pengajaran. Kedua, guru terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru.